dalam bulan Ramadan ini dia banyak sekali disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sesuatu yang bagi orang beriman adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Karena Ramadan ini Allah sediakan hidangan untuk akhirat. Sebagaimana yang sama kata bahwa kita harus menjadikan akhirat itu sesuatu yang prioritas, yang lebih penting dibandingkan dunia. Dan karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu adalah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua adalah mencari kenikmatan akhirat. Namun yang kita lupakan ada kenikmatan dunia yang kita lupakan. Kita mencari kenikmatan dunia, tapi sesuatu yang meminta kepada Allah karena Ramadan ini kita sedia berbagai tidak buat akhirat. Saya minta kepada Allah agar saya selesaikan dan bertemu dengan Ramadan. Riwayatnya dari Ramadan, Salim di Ramadan, karena ada itu ada kita ibadah yang bahkan selain itu mungkin berubah jadi ini saya katakan bahwa jika orang untuk akhirat, maka kondisi virus corona ini tidaklah mengurangi keinginan dia untuk sampai pada. Apa demikian? Karena saya yakin tidak semuanya orang mereka bergembira dengan bulan Ramadan untuk tujuan akhirat, tapi banyak untuk tujuan dunia. Misalnya pedagang, ini sebagian pedagang ya, sebagian pedagang yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan di mana mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi mereka bahagia ketika bertemu dengan bulan Ramadan karena mendapatkan keuntungan dunia. Atau sebahagian orang, atau saya sebut oknum ustadz lah, yang menjadikan Ramadan membuat dia bahagia. Kenapa? Karena bertambah besar pemasukannya. Karena bulan Ramadan mereka akan mendapatkan panggilan-panggilan untuk mendakwahkan agama, misalnya. Dan bahagianya adalah karena mereka mendapatkan pemasukan duniawi. Orang-orang yang tujuan dunia, yang bulan Ramadan ini dia menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka pada saat wabah corona ini mereka akan kecewa. Karena pedagang tidak bisa mendapatkan keuntungan sebagaimana Ramadan-Ramadan sebelumnya.
Karena oknum ustadz mereka tidak bisa mendapatkan pemasukan sebagaimana bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Kita tidak boleh begitu. Kita harus menjadikan Ramadan ini memang tujuan akhirat, bukan tujuan untuk dunia. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mari kita perhatikan. Mengapa Ramadan tersebut tersedia hidangan-hidangan untuk akhirat? Kita tahu bahwa pada bulan Ramadan, atau kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan, semua kegiatan dan aktivitas kita itu bernilai pahala. Semuanya tanpa terkecuali. Dan ini tidaklah atau sulit bisa terjadi pada bulan di luar Ramadan. Hanya bulan Ramadan saja, semua aktivitas yang kita lakukan itu berbuah pahala dan membawa kebahagiaan sebagaimana yang dikatakan Allah kita. Kalau kita rinci, apa saja sih perbuatan-perbuatan dan aktivitas kita di bulan Ramadan ini? Aktivitas-aktivitas kita selama di bulan Ramadan ini saya bagi atau memang sudah terbagi itu menjadi 3. Yang pertama adalah yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib seperti puasa tentu saja. Karena kita diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban khusus. Walaupun ada kewajiban umum juga yang tetap kita lakukan pada bulan Ramadan, yaitu sholat 5 waktu. Jadi katakanlah sholat 5 waktu kan bukan hanya kita lakukan pada bulan Ramadan, tapi juga pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi ibadah wajib yang khusus pada bulan Ramadan adalah puasa. Dan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Apa itu ibadah-ibadah yang sunnah yang dianjurkan kita lakukan di bulan Ramadan? Yaitu sholat tarawih. Karena memang sholat yang wajib itu cuma 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana hukum sholat tarawih ini kemudian disunahkan oleh karena didasari kasih sayang Rasul kepada kita sebagai umatnya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis diceritakan suatu malam, ya di penghujung malam bulan Ramadan, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendirian, kemudian ada beberapa sahabat yang ikut dengan sholatnya Rasul. Lalu sahabat yang ikut dengan sholatnya Rasul ini di waktu pagi mereka bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, mereka semalam ikut sholatnya Rasul. Kemudian sahabat-sahabat yang mendengar cerita dari sahabat-sahabat yang ikut dengan sholatnya Rasul pada malam kedua ikut sholatnya Rasul. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW sholat sendirian, cuman diikutin oleh sahabat. Lalu pada malam kedua ini, ya lebih banyak sahabat yang ikut dengan sholat. Lalu pagi harinya, sahabat-sahabat yang ikut sholatnya Rasul pada malam kedua, mereka cerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan kita tahu bahwa sahabat itu sangat getem, sangat rakus untuk mendapatkan pahala. Maka mereka merasa sayang ikut dengan sholatnya Rasul. Maka pada malam ketiga diceritakan dalam hadis, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain, Masjid Nabawi penuh, nggak nampung. Karena saking banyaknya sahabat yang ingin ikut sholatnya Rasul. Dan itu dilakukan ya bukan pada awal malam, tapi pada penghujung malam, sekitar jam 2 waktu sahur. Namun meski Masjid Nabawi sudah penuh sahabat, Nabi nggak keluar rumah. Nabi baru keluar rumah ketika waktu subuh tiba.
Lalu, dan itu tentu saja karena Nabi ingin sholat subuh. Lalu ketika sahabat-sahabat ingin bertanya perihal mengapa Nabi tidak keluar sholat pada malam ketiga itu, pada malam bulan Ramadan, Nabi mengklarifikasi sebelum ditanya. Nabi katakan, lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu antuk rodo fatajizu anha. Tidak ada sesuatu yang menghalangi aku untuk menemui kalian semalam. Jadi Nabi sehat-sehat saja, nggak ada yang menghalangi Nabi apapun. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa Nabi tidak keluar? Inni khasyitu antuk rodo. Kecuali saya takut, saya khawatir kalau saya keluar nanti sholat malam di malam bulan Ramadan, sholat di malam bulan Ramadan, antuk rodo, itu akan diwajibkan fatajizu anha, dan kalian tidak akan sanggup, kalian tidak akan mampu. Karena itulah Rasulullah SAW tidak keluar. Jadi hadis ini menyatakan, dan tentu saja ada hadis-hadis lain, itu sholat tarawih merupakan ijma semua ulama, ya, hukumnya sunnah. Apalagi yang sunnah? Yang sunnah misalnya lagi iktikaf. Iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini yang yang muakkadah, ya. Itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Inilah ibadah, macam ibadah yang kedua. Dan tentu saja yang wajib yaitu puasa berpahala. Kalau kita lakukan landasannya iman dan mengharap balasan dari Allah. Kemudian sholat tarawih, qiyamul Ramadan, itu juga berpahala. Manakala kita jadikan landasan qiyamul Ramadan tersebut adalah iman dan mengharap balasan dari Allah. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang melakukan sholat di malam hari bulan Ramadan imanan, karena iman, landasannya iman, wahtisaban, dan mengharap hitungan, mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang ketiga, nah ini menarik. Yang ketiga ini hukumnya mubah. Apa perbuatan yang hukumnya mubah? Dalam bulan Ramadan ini, perbuatan yang hukumnya mubah yang pasti kita lakukan adalah makan dan tidur. Saya atau kita semuanya pada bulan Ramadan ini pasti makan. Yang pertama, kita makan pada saat berbuka. Yang kedua, kita makan pada saat sahur. Dan makan hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya, hukum dasarnya adalah boleh. Tapi pada bulan Ramadan, walaupun hukum makan itu boleh, tetapi dia berpahala. Kita tahu bahwa hukum itu tidak mendapatkan apa-apa pada asalnya, ya. Jadi apakah dia mau lakukan atau dia tidak lakukan, kan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada bulan Ramadan hukum ini berbeda. Walaupun pada dasarnya hukumnya asalnya tidak mendapatkan apa-apa, tapi pada bulan Ramadan dia akan mendapatkan pahala. Demikian juga tidur. Tidur pada bulan Ramadan, ya, itu berpahala. Sebagaimana kita tahu juga bahwa tidur hukumnya boleh, tidur hukumnya mubah. Tapi pada bulan Ramadan, tidur yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala. Mengapa makan dan tidur itu bisa mendapatkan pahala? Karena makan yang dilakukan pada bulan Ramadan dan tidur yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah makan dan tidur untuk melancarkan ibadah yang lain.
atau untuk menguatkan ibadah yang lain. Makanya Rasulullah SAW diriwayatkan mengatakan untuk makan sahur dan untuk tidur. Ista'inu biakalatis sahur ala siyamin nahar wasta'inu bil qailulah ala qiyamil lail. Ista'inu biakalatis sahur. Lakukanlah makan sahur untuk bisa menolong kamu berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Wasta'inu bil qailulah ala qiyamil lail, dan lakukanlah sedikit tidur di siang hari agar bisa membantu kamu kuat melakukan qiyamul lail di malam hari. Ya. Jadi itu artinya ya, perbuatan mubah ini kemudian menjadi sebuah kaidah nih. Perbuatan mubah, perbuatan yang boleh manakala diniatkan ya sebagai sarana untuk menguatkan ibadah yang lain, itu hukumnya menjadi berpahala. Hukumnya juga menjadi ibadah. Perbuatan yang mubah, perbuatan yang boleh, yang menjadi wasilah terjadinya perbuatan ibadah yang lain, maka yang mubah yang awalnya tidak mendapatkan apa-apa, tapi karena dia diniatkan menjadi wasilah untuk perbuatan ibadah yang lain, dia bernilai pahala. Nah, ini dalil ini atau kaidah ini itu berdasarkan sebuah hadis. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Abi Dzar cerita, sesungguhnya sebahagian sahabat Rasulullah yang sulit, yang susah, yang miskin, itu mereka pernah mendatangi Rasulullah SAW. Mereka merasa iri oleh karena sebahagian sahabat-sahabat yang kaya dan berpunya, mereka bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak. Nah, lihat nih. Itu artinya apa sih? Mereka mencari akhiratnya itu lebih beruntung. Karena apa yang mereka akan panen di akhirat, kenikmatan-kenikmatan yang akan mereka dapatkan di akhirat, dan ini yang memang menjadi diperintahkan oleh Allah, itu akan lebih besar dan lebih banyak. Nah, lalu mereka mengungkapkan irinya tersebut, ya, keiriannya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Ya Rasul, orang-orang sahabat-sahabat kami itu yang kaya, mereka sangatlah beruntung dengan pahala-pahala mereka yang mereka dapatkan. Mereka sholat sebagaimana kami juga nih yang miskin sholat. Mereka puasa sebagaimana kami juga nih yang miskin berpuasa. Tapi mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka yang lebih. Harta-harta mereka yang berlebih mereka bisa bersedekah. Sementara kami yang miskin, apa yang bisa kami sedekahkan? Enggak punya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Tidakkah Allah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa mendapatkan pahala tanpa modal? Kata Nabi. Allah kan sudah jadikan ada hal-hal yang bisa mendapatkan pahala tanpa modal. Nah, kata Nabi begitu. Lalu Nabi menjelaskan, Fakullu inna bikulli tasbihatin shadaqah, wa kulli takbiratin shadaqah, wa kulli tahmidatin shadaqah, wa kulli tahlilatin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyun an munkarin shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nabi katakan, sesungguhnya pada setiap ucapan tasbih itu bernilai pahala. Pada setiap ucapan takbir itu bernilai pahala. Pada setiap ucapan tahmid, alhamdulillah, itu bernilai pahala.
pada setiap ucapan tahlil la ilaha illallah itu bernilai pahala, dan memerintahkan yang makruf itu berpahala, mencegah yang mungkar itu pahala. Dan Nabi kemudian mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan pada persetubuhan terhadap istri kamu itu juga bernilai pahala. Jadi ini kan semuanya tanpa modal, nggak perlu uang, nggak perlu biaya. Mengucapkan tasbih subhanallah itu bernilai pahala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kalimatan, ada dua kalimat. Khafifatani alal lisan, yang mudah, yang ringan diucapkan oleh lisan. Habibatan, dua kalimat ini dicintai oleh zat yang memiliki sifat ar-Rahman. Ya. Kemudian dua kalimat ini memperberat mizan, memperberat timbangan nanti di yaumil qiyamah, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Jadi ucapan zikir itu semuanya bernilai pahala. Ya, apakah itu tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan memerintahkan yang makruf, amar makruf. Itu kan nggak perlu pakai modal, nggak perlu pakai biaya, ya. Dan ini bernilai pahala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu yang tidak tergambar sebelumnya di dalam benak sahabat. Wa fi bud'i ahadukum shadaqah. Bud'u itu artinya jima. Jima itu bersetubuh. Ya, bud'u itu kan artinya kemaluan istri. Nabi mengatakan, pada saat kamu melakukan jima itu bernilai pahala. Sahabat pun kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasul, apakah jika di antara kami melampiaskan syahwatnya ya kepada istrinya, apakah sebab itu mendapatkan pahala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aro'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapat kalian jika salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya dengan cara yang haram, dengan berzina? Ya, akana alaihi fiha wizrun, apakah ya terhadapnya akan mendapatkan dosa? Lalu Nabi menegaskan, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Maka demikian itulah apabila ada orang yang melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal, maka baginya akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dari keterangan ini ulama menegaskan, diantaranya adalah Imam An-Nawawi, ya, melakukan hubungan suami istri itu hukum asalnya mubah, hukum asalnya boleh, tapi apabila dilakukan dengan cara yang halal, dengan cara dasari akad nikah, maka jima atau hubungan tersebut adalah sebuah ibadah. Kenapa ibadah? Karena ketika ada orang melakukan hubungan suami istri, kedua-duanya atau masing-masing pihak akan merasakan kesenangan. Dan membuat orang senang itu kan berpahala. Jadi istri akan berpahala, suami juga akan berpahala. Terlebih lagi, jadi itu otomatis. Tapi pahala akan bertambah. Jadi hubungan suami istri ini akan lebih mendapatkan pahala apabila misalnya ada orang melakukannya ya untuk diniatkan mendapatkan keturunan yang soleh atau solehah, ya, diniatkan agar anak yang dilahirkannya adalah orang yang akan mendakwahkan agama. Nah, itu tambah lagi. Atau misalnya bisa saja ditambah bahwa dia melakukan hubungan suami istri agar bisa
memiliki sifat ifah, sifat terjaga melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, matanya lebih tertunduk, tidak melihat hal yang haram. Maka dengan begitu pahala-pahala yang didapat dari perbuatan yang mubah itu semakin banyak. Nah, Bapak sekalian, itulah ya asalnya memang mubah, tapi manakala diniatkan dengan niat yang baik, maka dia akan bernilai pahala. Coba bayangkan, seandainya nih, jadi itulah mengapa para ulama itu sangat kepingin ketika usianya sampai pada bulan Ramadan. Karena memang hidangan untuk kenikmatan akhirat tersedia sangat banyak sekali di bulan Ramadan ini. Maka itu banyak ulama orang-orang soleh sepeninggal Ramadan, setelah Ramadan ini berakhir, mereka ya sangat kepengen ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima. Makanya kemudian ada doa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Doa ini dalam riwayat saya baca, itu biasanya dibaca oleh orang-orang soleh 6 bulan setelah Ramadan berakhir. Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah ya dari kami sholat kami. Wa siyamana, dan puasa kami. Puasa yang dimaksud apa? Puasa Ramadan. Dan itu dibaca 6 bulan. Terus menerus. Nanti 6 bulan menjelang Ramadan, minta lagi disampaikan usianya di bulan Ramadan. Sekali lagi, kenapa? Karena bulan Ramadan ini ya sangat banyak variasi hidangan yang akan menghantarkan seseorang mendapatkan kenikmatan di akhirat. Makanya buat orang soleh, buat orang yang betul-betul beriman, ya kondisi sekarang pada saat wabah corona ini tidaklah mengurangi kenikmatan dia dalam beribadah di bulan Ramadan. Tidak mengurangi kenikmatan dia. Bahkan keberadaan dia di rumah, ya dia sabar dengan kondisi seperti ini. Itu justru membuat dia menjadi syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan puasa sendiri dengan sabar itu akan mendapatkan pahala. Ya, tapi ditambah sabar, dia menahan diri. Maka orang yang beriman dengan kondisi seperti ini tetap berada di rumah, pahala puasa yang dia dapat semakin besar dan semakin banyak. Karena sabar bukan saja dari menahan haus dan lapar dan dari hal yang membatalkan puasa, tapi juga bersabar ya dia ya untuk tidak keluar rumah, dan tentu saja ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sabar apabila salah satu ibadah atau perilaku yang pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar, bagi mereka pahalanya tidak terbatas. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, coba bayangkan. Aktivitas kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, ini jika kita lanjutkan setelah Ramadan berakhir. Bapak kerja itu mubah. Bapak mau dagang itu mubah. Bapak mau bertani itu mubah. Bayangkan, seandainya perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang mubah ini kemudian diniatkan dengan niat yang baik, maka itu kemudian menjadi pahala. Bertani, maka niatkan untuk memudahkan orang, mencukupi kebutuhannya. Ya, untuk memberikan makan kepada burung, kepada hama, ya tentu saja tidak sampai gagal panen, ya. Biar burung bisa memakan sekedarnya ya dari tanaman yang saya tanam, itu berpahala. Ya, dagang, niatkan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, jangan. Dagang niatkan untuk memudahkan orang mendapatkan kebutuhannya. Dagang niatkan agar seandainya kaya, niatkan agar bisa menjadi muzaki, agar bisa menjadi orang yang menzakatkan hartanya, agar menjadi orang yang akan memberikan hak-hak harta. Niatkan itu. Jangan hanya niat untuk mencari untung. Maka dagang yang dilakukan itu akan berpahala. Kerja. Niatkan menjadi kerja yang akan mendapatkan pahala. Lakukanlah kerja. Niatnya apa? Agar kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga.
istri dan anak-anak, sehingga mereka tidak lagi meminta-minta, misalnya agar menjadikan hidup lebih berharga dan lebih mulia karena memang memiliki kemampuan secara materi. Ya, tentu saja untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, apakah ibadah infak, sedekah, zakat, atau lebih dari itu, misalnya umroh, haji dan sebagainya. Lakukan ini. Jangan semata-mata kerja, jangan hanya semata-mata kerja saja, tapi disematkan ya niat-niat yang baik. Maka kerja yang dilakukan, berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan pulang malam, itu tidak akan sia-sia. Akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ya, profesi yang dilakukan ketika orang ingin meniatkan aktivitas mubahnya seperti ini, itu tidak mungkin melakukan atau berprofesi dengan profesi yang haram. Nggak boleh. Pasti nggak masuk. Misalnya mencuri. Kenapa mencuri? Untuk menghidupi istri dan anak. Nggak bisa. Sesuatu yang haram, ya itu tidak mungkin dan tidak bisa ditempelkan suatu niat yang bagus. Mencuri ingin bangun masjid, nggak boleh. Korupsi buat membangun buat infak, ya itu nggak boleh, ya tetap. Sehingga apa? Kalau orang seperti ini, maka imannya terjaga. Dan jikalau kita lakukan hal ini setelah Ramadan, maka bayangkan begitu luar biasa pelajaran yang bisa kita dapati di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, segala aktivitas kita yang wajib, yang sunnah, yang mubah mendapatkan pahala. Demikian juga halnya ya di luar Ramadan. Yang wajib, yang sunnah, yang mubah, semuanya juga akan mendapatkan pahala. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtagi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari sesuatu yang Allah anugerahkan kepadamu berupa kebahagiaan akhirat. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dengan apa? Dengan pahala. Pahala dapat dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Jadi inilah Bapak-bapak sekalian, pelajaran Ramadan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan mempraktekannya. Mungkin ini saja ya tausiah atau kuliah subuh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jazakumullah ala istimaikum. Semoga Allah balas atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Puji. Silakan. Jazakumullah khairan Ustaz ya. Telah disampaikan pemaparan mengenai aktivitas bulan Ramadan ya, bahkan aktivitas yang tadinya mubah pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT kalau kita niatkan dengan niat yang benar. Baik, mungkin kita buka sesi pertanyaan jawab. Silakan Bapak yang mau menyampaikan pertanyaan ke Ustadz Saman. Pak Haji Alfian mau nanya? Kalau belum ada yang nanya, saya mau nanya nih Ustadz ya. Ya, silakan. Nah, ini ya kan kata Ustadz kan beragama jangan pakai perasaan gitu saja. Ustadz ngomong gitu ya. Kadang-kadang ini Ustadz, kalau di dekat rumah saya kan ada musola tuh Ustadz ya, di belakang kompleks Safari di dekat Indrastek ada musola. Itu musolanya kan masih ada sholat 5 waktu berjamaah. Jadi kan ada godaan gitu loh untuk berangkat ke sana. Itu gimana ya Ustadz baiknya ya? Padahal kan di satu sisi kita dianjurkan untuk untuk lockdown dan mereka memutus rantai penularan penyakit corona, tapi di sisi lain karena sering dengar azan dan itu ada salat berjamaah, jadi kayak di sana hidupnya normal-normal aja Ustadz, nggak kayak di komplek yang sepi banget gitu. Ini mohon pencerahan saya. Dan kemarin yang foto yang saya share ke Ustadz itu ya, ada yang mengadakan sholat Jumat terus pakai cara sendiri dengan cara softnya dipisah-pisah gitu ya, kayak kapling-kapling, jadi kayak jaga jarak di sholatnya. Mungkin bisa diberikan pencerahan untuk kita semua, Ustaz. Ya.
Jadi begini, bahwa segala sesuatu itu kita harus bertanya kepada ahlinya. Kenapa bagaimana cara penyebaran virus corona ini? Maka cara penyebaran virus corona ini adalah disebabkan karena berkumpulnya orang di satu tempat. Jadi kumpulnya itu bukan sholatnya. Apa saja aktivitas yang memerlukan atau mengharuskan terjadi perkumpulan, maka itu yang tidak boleh. Kenapa begitu? Misalnya gini, kan kita nggak tahu ya akan terpapar atau tidak. Nah, yang kita tahu adalah bahwa memang orang yang terpapar itu menurut informasi dari orang-orang yang ahli, itu kan tidak mesti menunjukkan gejala. Itu masalahnya. Seandainya orang yang terpapar virus corona itu ya pasti ada gejalanya. Pasti ada gejalanya. Maka saya berpendapat orang-orang yang tidak ada gejala virus corona tetap dianjurkan untuk sholat jamaah. Tetap dianjurkan untuk sholat Jumat. Tetap dianjurkan melakukan aktivitas-aktivitas yang memerlukan perkumpulan. Kalau seandainya memang bisa dipastikan, oh dia corona kenapa? Karena misalnya matanya merah. Oh kalau matanya merah corona. Gitu. Tapi ini masalahnya yang terpapar itu boleh jadi tidak ada tanda-tandanya dan dia hanya membawa. Nah itu masalahnya. Ketika ini menjadi sesuatu yang tidak kelihatan, maka kehati-hatian harus harus dikedepankan. Maka itulah dalam kaidah fiqhiyah dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, menghindari mafsadat, keburukan. Muqaddamun, harus dikedepankan. Min jalbil masalih, dari menarik kemaslahatan. Itu. Ini masalahnya sekali lagi karena orang yang terpapar itu enggak ada tanda-tandanya. Itu. Kalau sudah ada yang mau, walaupun ada juga yang ada tanda-tandanya, tapi bisa orang terpapar tidak ada tanda-tandanya. Maka karena itulah ya ketika orang yang terpapar itu tidak ada tanda-tandanya, maka lebih baik walaupun tidak merasa sakit, walaupun sehat, ya tetap ya saya berpendapat lebih baik menjaga menghindarkan kemafsadatan, keburukan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berkumpul dengan orang lain kecuali sangat terpaksa atau terpaksa. Jadi gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya tetap di rumah saja. Pahala insya Allah akan tetap didapat sebagaimana pahala sholat jamaah. Gitu ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sholat yang menjaga jarak. Yang menjaga jarak. Nah, ini memang kalau saya lihat ada dua pendapat nih. Ya, yang pertama mengatakan ketika sholat menjaga jarak itu kan artinya kita sudah mengantisipasi agar walaupun terpapar tidak akan menularkan kepada orang. Khususnya mereka-mereka yang kalau seandainya terpapar akan berakibat parah. Seperti orang yang punya asma atau darah tinggi atau diabetes. Ya, itu kan parah kan. Mereka yang wafat itu kan umumnya bukan hanya corona, tapi ada penyakit bawaan. Nah, gitu misalnya. Lalu mereka menjaga jarak. Gitu ya. Nah, agar apa? Agar walaupun di situ satu dengan yang lain ada yang terpapar, tapi tidak menularkan. Nah, tapi ingat ya, bahwa datangnya orang ke tempat terjadi kumpulan itu kan sangat mungkin walaupun dalam pelaksanaan sholatnya terpisah atau ada jarak,
Tapi ada saat-saat mereka di mana akan kumpul. Ya, maka itu ada satu kaidah yang mengatakan kalau wasilatul haram haram, atau misalnya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak membuat sempurna sebuah kewajiban maka sesuatu itu wajib. Atau segala sesuatu yang menjadikan wasilah terjadinya perbuatan yang haram itu haram. Segala sesuatu yang menjadikan wasilah perbuatan yang sunnah maka menjadi sunnah. Nah, gitu ya. Nah, lihat. Orang ketika ke masjid, ya, itu kan walaupun sholatnya terpisah, maka di situ berpotensi untuk terjadinya kumpul, di mana jaraknya tidak jauh. Nah, ini yang mesti dihindarkan. Ya, jadi ini juga mesti dihindarkan. Jadi kumpulnya itu sebenarnya yang menjadi wasilah kepada terjadinya paparan, walaupun sholatnya sendiri terpisah, tapi tidak mungkin sepertinya dihindarkan terjadinya kumpul. Nah, itulah. Maka kalau buat saya, walaupun sholatnya seperti itu, tetap sebaiknya sholat di rumah saja, gitu ya. Walaupun sekali lagi ada yang melakukan hal itu jika memang bisa dipastikan, ya, memang dari semenjak awal jaraknya berjauhan. Saya mau kasih contoh, Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu sholat agak berjauhan, ada jarak. Tapi kan di sana pintunya kan banyak. Jadi masuknya dari berbagai arah, bisa diatur. Kemudian juga areanya kan luas, ya, sehingga memungkinkan. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, tempatnya seperti itu, saya masih bisa memaklumi. Tapi kalau kondisi musola, masjid yang pintunya cuma 3 dan tidak ada yang ngatur, sekali lagi tidak ada yang ngatur. Nah, kalau di Masjidil Haram bukan saja ada yang ngatur, tapi juga ada termometer pengukur panas. Nah, kalau di kita kan enggak. Kecuali kalau di masjid atau musola ada yang ngatur dan misalnya ada alat pengukur. Walaupun alat pengukur termometer itu juga kan sebagai salah satu indikasi saja, ya kan? Maka boleh jadi ini saya bisa memaklumi lah. Tapi kalau yang sekarang saya sepertinya kurang sependapat. Jadi kembali lebih baik sholat di rumah saja. Insya Allah ini akan membuat kita menjadi merasakan kenikmatan yang lebih nanti pada saat virus ini sudah mereda. Dan mudah-mudahan orang-orang yang tidak pernah ke masjid menjadi sadar ya betapa bahwa kumpul di masjid itu sangatlah nikmat. Dan bayangkan kalau seandainya mereka yang tidak pernah ke masjid kemudian terkena virus corona, lalu ya kita tahu SOP bagaimana cara memakamkan orang yang terkena virus corona, mereka tidak disolatkan di masjid. Jadi selama hidupnya mereka tidak pernah ke masjid. Kalau seandainya bukan wabah corona, mereka bisa saja disolatkan masih di masjid. Bisa saja mereka disolatkan di musola. Tapi sekarang mereka tidak solatkan di masjid. Mereka tidak disolatkan di musola. Itu artinya orang-orang yang tidak pernah ke masjid saat ini mesti menyesal. Karena seandainya mereka terkena virus corona dan wafat, mereka tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Nah, mudah-mudahan ini menjadi nasihat. Ya, baik, itu mungkin jawaban saya. Kemudian Ustaz. Masih ada pertanyaan Bapak-Bapak? Barangkali cukup mungkin. Ya, Ustaz ya. Sudah mau masuk Isyraq. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan siraman rohani ya. Penjelasan yang panjang lebar dari Ustaz Saman. Jadi intinya kita jangan pernah menyanyiakan bulan Ramadan ini dengan amal-amalan ya. Meskipun di rumah kita masih tetap banyak menuai pahala karena kita juga sekarang juga bekerja dari rumah. Kita bekerja, kita niatkan untuk menafkahi keluarga kita dengan cara yang benar, kemudian melakukan aktivitas lain yang mudah-mudahan setelah nanti corona mereda kita semakin rindu pada masjid ya, dan orang-orang yang tidak pernah ke masjid pun nanti juga akan berbondong-bondong ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Saman dan Bapak sekalian, saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Mari sama-sama kita tutup
pengajian kita pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.